Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Hamba-Mu hendak menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah ini semuanya Bapa boleh menjadikan berkat kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya. Amin. Firman Allah saya ambil di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berbicara tentang kasih adalah hal yang sangat mudah dalam kehidupan orang Kristen. Karena kekristenan itu sendiri identik dengan kasih. Tetapi mengasihi seperti cara Yesus yang Yesus lakukan, itulah satu hal yang sangat sulit. Adalah hal yang sangat sulit. Sebab mengasihi harus diwujudkan. Bukan hanya sekedar perkataan. Perwujudan nyata kasih itu adalah melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Firman Allah berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayat 17. Karena kita telah diselamatkan dan mengalami kasih Tuhan, maka kita wajib berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan buah dari keselamatan. Hakikat berbuat baik bukanlah semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik perbuatan baik itu yang kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak positif. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan dengan cara yang tidak benar akan membuahkan hal-hal yang negatif. Olehnya sadarlah bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita mengalami kasih Kristus. Maka kita wajib berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah untuk mendapatkan keselamatan tadi saya katakan, tetapi buah dari keselamatan. Sekali lagi, tetapi buah dari keselamatan. Hakikat perbuatan baik bukanlah semata-mata perbuatan baik itu sendiri, tetapi karena sikap hati kita. Marilah kita belajar untuk mengasihi dengan sikap hati yang benar. Jangan dengan sikap hati yang salah. Dan berapa lama kita harus menunjukkan perbuatan baik? Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen dan terus-menerus dilakukan. Bukan hanya sekali atau pada saat musiman. Untuk berbuat baik kepada siapapun, itu di saat-saat dan tidak mengenal musiman. Berarti kapan saja kita bisa berbuat baik.
Apalagi kita berbuat baik dalam posisi kita tidak berdaya. Berbuat baik dalam posisi kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi kita bisa melakukan, bisa memperhatikan, bisa memberi kepada orang-orang yang mengalami kekurangan. Kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ini satu hal yang indah apabila kita bisa melakukannya. Olehnya mari, firman Allah berkata, janganlah jemu-jemu untuk kita berbuat baik. Ini adalah suatu tindakan yang harus kita lakukan terus-menerus, continue, terus-menerus. Karena memang tugas dan fungsinya orang-orang percaya di tengah-tengah masyarakat ini supaya kita menjadi garam dan terang bagi orang lain. Ini penting. Ini penting. Karena kita juga sering ditekankan dalam khotbah-khotbah oleh hamba Tuhan. Jangan hanya menjadi orang Kristen pendengar, tetapi biarlah menjadi orang Kristen yang disebut orang Kristen yang bisa melakukan firman Allah, atau menjadi pelaku firman Allah. Saat inilah waktunya untuk kita berbuat baik. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Karena kita harus berbuat baik kapan saja, di mana saja. Yesus pada saat ada dalam dunia tidak mengenal lelah untuk berbuat baik. Olehnya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kepada siapa kita harus mencontoh? Tidak lain, tidak bukan, kita harus mencontoh kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Mari kita akan tabur perbuatan baik itu. Mari kita akan laksanakan itu. Saya yakin kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka menabur, pasti kita akan menuai. Dan firman Allah pun berkata, Rasul Paulus pernah menekankan kepada jemaat di Korintus. Taburlah. Siapa yang menabur sedikit, menuai sedikit. Dan siapa yang menabur banyak, menuai banyak. Olehnya di antara dua hal ini, mana yang perlu menjadi perhatian kita? Kalau kita ingin menuai hal yang banyak atau yang besar, belajarlah kita menabur mulai sekarang dengan taburan yang banyak. Jangan sedikit. Jadi kita seorang anak-anak Tuhan yang boleh dikatakan dalam firman Allah, mari kita akan belajar berbuat baik. Dan kita lakukan hal itu. Kita lakukan hal itu. Karena ini adalah sumber hal-hal yang baik ini perlu kita nyatakan. Sebenarnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan punya potensi. Sebagai anak-anak Tuhan kita ini punya kesempatan. Potensi dan kesempatan itu kalau kita tidak lakukan mulai sekarang, lalu kapan? Karena hidup ini adalah sementara. Dan suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Karena tempat di mana kita berpijak ini adalah tempat kita merantau. Tempat asli kita adalah surga. Olehnya kita punya kesempatan ada dalam dunia ini. Mari kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Yang bisa berdoa, berdoa. Yang bisa berkorban melalui waktumu, tenagamu, pikiranmu, uangmu, mari kita lakukan. Apalagi saat-saat ini gereja kita punya proyek sedang membangun.
Dan dana yang kita butuhkan besar. Olehnya mari kita akan sepakat untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Marilah kita akan bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan menabur. Biarlah taburan kita buat pelayanan pekerjaan Tuhan, taburan kita buat pembangunan gereja ini, Tuhan akan kembalikan 4 kali lipat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ini. Kita lakukan kesempatan ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan menunda-nunda waktu. Mari kesempatan yang Tuhan berikan ini kita akan lakukan. Dan Yesus melihat dari surga kepada kita apa yang kita lakukan. Betapa indahnya, betapa senangnya apabila kita ini bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi dengan perbuatan yang nyata. Bukan hanya di batin, bukan hanya ada dalam pikiran. Berbuatlah mulai sekarang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Inilah sabda firman Allah yang saya sampaikan. Intinya, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada siapapun. Kiri, kanan, depan, belakang, teman-teman kita segereja yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan perhatian, yang memerlukan topangan. Inilah waktunya. Tuhan berkati kita semua. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan memberkati kami semua dan memberkati sabda firman-Mu saat ini. Apabila sabda firman-Mu ada kekurangan, kami mohon Roh Kudus untuk bisa menjelaskannya dan memberkati kami semua. Kami yakin dan percaya Engkau hadir memberkati jemaat-Mu, memberkati jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, dan memberkati hamba-Mu yang saat ini pelayanan hanya di gereja tanpa jemaat. Tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di mana saja Bapa. Berkatilah keluarga masing-masing walaupun hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kiranya Engkau memberkati dari yang belum rumah tangga sampai yang berumah tangga, dari yang jauh maupun yang dekat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Inilah doa hamba-Mu. Angkat 2 belah tangan-Mu bersama-sama supaya Engkau diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus berkat menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.